Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Baik, untuk pertama kali kita sebelum belajar lebih jauh kita berdoa. Silakan dipimpin anakku yang bernama Salidah. Singkat saja. Adu'a'u ibtadi'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah anak-anak. Baik, setelah kita berdoa, kita lanjutkan untuk Bapak absen dulu ya. Ini kelas 7A. Salidah ada, Umi Ipah ada, Hajah Iin ada. Alhamdulillah anak semuanya sudah masuk. Jadi hari ini kita tidak ada yang absen. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini panjang materinya ya. Oke, sebelum kita lebih jauh, Bapak ingin tanya, tahu tadi kepanjangan dari Sarah itu apa? Nggak tahu, Pak. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Baik. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik ya. Kita sebelum masuk ke materi, ini sudah ada Bapak buatkan PPT-nya ya, PowerPoint-nya tentang judulnya Keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rangkum ada di sini ya. Nah, ada di kompetensi dasar ya. Ini mengacu kepada silabus ya. Yang pertama, ini materi kita adalah bagian A, keberagaman masyarakat Indonesia. Maka yang kita bahas adalah subtema, yaitu 1 ya, menguraikan bentuk keberagaman di Indonesia ya. Nah, sebentar. Oh ya, ada sedikit lupa ya. Dalam judul tadi, keberagaman suku, agama, dan ras, kita akan membahas keberagamannya. Tema yang pertamanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sini Bapak lupain ya. 1 ya, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua tentang bentuk-bentuk keberagaman. Umpamanya ada keberagaman suku, agama, ras di Indonesia itu bagaimana ya? Paham ya? Jadi hanya 2 saja harus kalian kuasai ya tujuan pembelajaran. Oke, silakan dibaca sebelum Bapak nanti bagi kelompok. Oke, sudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kita bagi kelompok ya. Untuk sebelah sini ketua kelasnya umpamanya Bu Salidah jadi ketua kelompok 1, Umi Ipah jadi kelompok 2 dan seterusnya ya. Oke, untuk materi 1, faktor-faktor yang mempengaruhi itu kelompok 1. Kelompok 2 yaitu bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Silakan sambil membaca. Kita kasih waktu 1-2 menit memahaminya ya. Silakan sambil Bapak buka PowerPoint. Nah, ini ya. Bagi kelompok 1 ya. Di dalam faktor yang mempengaruhi ada A, B, C, D, E, F atau 6 poin yang bisa menyebabkan kita ini beragam ya. Oke. Nah, sebelumnya kita hiburan dulu ya. Kita nyanyi. Ya, kita nyanyi lagu
dari Sabang sampai Merauke ya. Ah, coba kita berdiri ya. Silakan. Pasti senang nih ya. Ya. Pak ada yang terlambat Pak. Terlambat. Tidak apa, itu mungkin sebelah itu dia mau nengok kita ya. Ya, boleh nengok tapi jangan masuk. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu ya. Lagunya bagus, suaranya merdu. Duduk Bapak. Ya, silakan duduk anak-anak ya. Kalau duduk berdiri boleh ya, tapi supaya badan kita jadi segar. Nah, sudah ya. Kita sudah materi kita sampaikan, kita juga sudah sedikit refreshing dengan nyanyi. Kita kembali ke kelompok ya. Bapak sudah bagi 2 kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Sanida, kelompok 2 oleh Umi Pak. Ya, sudah paham tadi Bapak suruh baca materinya. Silakan didiskusikan ya. Nah, berhubung karena kita kondisinya masa Covid, jumlah siswanya terbatas, ya kita seolah-olah saja ya. Silakan kelompok 1 orang ini seolah-olah diskusi. Kasih 1 menit. Ya. Ya, silakan. Oh ini diapain Kak nih? Yang nomor 1 nih Pak. Ya, dibaca kemudian dihafalkan saja ya. Umpamanya faktornya ada 6, 1 ini, 2 ini. Oh, gitu. Kelompok 2 juga disebutkan keberagaman itu ada 4, keberagaman suku. Agama. Kalau penjelasannya ada di buku, babnya keberagaman suku. Begini dia. Ya. Pak ditulis apa hasilnya di sini Pak? Belum. Belum. Nah, ini kan masih diskusi nih. Nah, alhamdulillah ya. Oke. 1 orang sudah. Sekarang karena Sanida sudah berbagi dengan kelompok lain, yang lainnya juga begitu ya. Kan materinya ada 6 atau submaterinya tadi ada 1 sampai 6 atau F. Yang teman-temannya yang lain juga seperti itu ya. Yang kena materi A1, dia A1. Yang kena kelompok 2 nomor 1 dengan nomor 1. Jadi kalian saling bertukar informasi. Bisa ya Pak? Ya, anggap saja sudah selesai. Sudah. Ya, kita sudah selesai diskusinya. Jadi masing-masing sudah paham ya? Paham, ya, paham. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke metode atau selanjutnya yang paling penting yaitu presentasi. Presentasi. Tadi kelompok 1 sudah pindah ke kelompok 2, kelompok 2 sudah pindah ke kelompok 3 ya. Kita lihat kelompok 1 ketuanya Sanida akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa saja yang termasuk faktor yang mempengaruhi. Bapak kasih waktu 1-2 menit ya. Silakan lanjut ke depan. Boleh foto ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi keberagaman. Yang pertama, wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang berada di garis ekuator sehingga mempunyai iklim yang tropis, mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian yang kedua, kondisi kepulauannya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kepulauan dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau. Sehingga karena pulau yang banyak itu menyebabkan
negara Indonesia memiliki berbagai keragaman hasil bumi dan juga keberagaman dalam budaya. Kemudian yang ketiga, kondisi alamnya. Kondisi alam di Indonesia memiliki banyak perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain disebabkan karena kondisi tanah. Misalnya di Sumatera, Kalimantan cocok untuk daerah perkebunan karet dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Komunikasi dan transportasi yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 moda transportasi, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Sedangkan komunikasinya menggunakan media sosial. Contoh media sosialnya WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia secara umum menerima setiap perubahan yang ada. Namun, ada masyarakat yang menolak perubahan itu karena terikat oleh adat istiadat. Dan yang terakhir, yang kelima, ilmu pengetahuan. Di Indonesia, ilmu pengetahuan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan penerapan pendidikan mengikuti sistem pendidikan Jepang, yaitu 3 tahun SD, 6 tahun SD maksudnya, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 pada Sarida, ya. Dia sudah menjelaskan dengan bagus, sudah rinci, ya. Nah, Bapak juga kalian seperti itu. Karena dalam pembelajaran ini kalian yang harus aktif, bisa menguasai materi dan bisa mengamalkannya nanti. Ya, belum ya? Silakan, ada yang mau bertanya tentang kelompok 1 membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman. Wah, semuanya udah paham ini ya, nggak ada yang bertanya. Tapi tidak paham boleh tanyakan. Ya, alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Berarti kalian sudah paham. Oke, terima kasih kepada Samida. Silakan duduk kembali. Ya, mungkin masih malu ya, kayaknya belum dapat pertanyaan. Nanti kita buka lagi. Oke, kita lanjut kepada kelompok terakhir ini ya. Kepada Umi IPA, silakan mempresentasikan kelompok 2 tentang bentuk-bentuk keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Iya. Nah, bentuk keragaman itu sendiri ada 4 sub, yaitu suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman sosial dan budaya. Untuk keberagaman suku sendiri itu ada suku Jawa, suku Batak, Sunda, Bali, Madura, dan Dayak. Nah, untuk keberagaman agama di Indonesia sendiri ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk ras sendiri ada Negro, Kedoid, Asiatik, dan Mongoloid. Untuk keberagaman sosial dan budaya itu yang menurutnya mata pencarian, tarian, rumah adat, pakaian khas, dan lain-lain. Ini sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk IPA. Belum. Oke. IPA dulu, berdiri dulu ya. Sudah presentasi. Nah, coba kita bahas, tanya jawab sedikit. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Siap-siap ya IPA dan jawab pertanyaan temannya. Saya mau nanya ke kelompok 2 contoh rumah adat yang ada di Sintang. Boleh Ya. nggak Pak nanya seperti itu Pak? Nah, Bapak ulang ya. Contoh rumah adat yang ada di Sintang. Nah, di sini kan di Indonesia banyak keragamannya. Salah satu keberagamannya adalah di sini ya, yang D, sosial dan budaya. Nah, ada di situ umpamanya budaya Melayu. Nah, kan ada pakaian adat dan rumahnya, ada tariannya, ada pakaiannya. Coba silakan. Kalau untuk rumah adat
yang ada di Sintang sendiri atau itu ada rumah betang dan itu rumah betang itu rumahnya orang-orang Dayak. Iya, suku Dayak. Ya, Nah, suku betul, Dayak. suku Dayak. Kalau rumah adat Melayu kan ada juga apa namanya tuh? Nah, kalau di sebelah itu tepuk sirih ya. Sirih. Rumah adat tepuk sirih ya, itu Melayu. Kalau Madura atau apa, nanti kita buka buku lagi ya. Gimana Sanida? Betul nggak jawaban kita? Alhamdulillah ya. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 ya. Sudah bisa tampil dengan bagus, sudah bisa memberi jawaban terhadap pertanyaan temannya ya. Nah, ini yang Bapak suka ya. Kalian bisa memberikan penjelasan setelah Bapak memberi keterangan materi ya. Jadi Bapak sudah memberikan sedikit-sedikit, kalian bisa menerima dengan penuh pengertian atau dengan penjelasan yang banyak. Nah, itu yang Bapak harapkan. Baik. Secara umum semua kelompok sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bapak harapkan ya. Yang tidak mengerti silakan bertanya. Ada lagi? Ya, kalau tadi temannya yang menjawab, sekarang boleh tanya Bapak. Kalau tidak, ada temannya yang mau jawab boleh. Ya, nanti kita saling tanya jawab. Oke. Nampaknya kita sudah mengerti ya. Baik, kita ambil kesimpulan ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Sanida bisa menyimpulkan materinya dengan materi kelompok 2. Faktor yang mempengaruhi mungkin ada 6 gitu ya. Bentuk keberagaman ada 4. Bisa? Bisa, Pak. Silakan. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia terdiri dari 6 faktor. Yang pertama, wilayah Indonesia. Kedua, kondisi kepulauan. 3, kondisi alam. 4, keadaan transportasi dan komunikasi. 5, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 6, ilmu pengetahuan. Sedangkan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama, keberagaman suku. Kemudian yang kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Yang ketiga, keberagaman ras. Dan yang terakhir, keberagaman sosial dan budaya. Alhamdulillah ya. Bapak juga sudah buatkan slide poin-poinnya. Ada tadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman. Yang tampil ini adalah bentuk-bentuknya ya. A, B, C, D-nya ada di sini ya. Inilah dia materi yang kita bahas hari ini. Tidak banyak ya. Intinya ada 2. Keberagaman masyarakat Indonesia. 1, apa saja yang mempengaruhinya. Yang kedua, bentuk keberagamannya apa saja. Dah ya. Ada 6, kemudian ada 4. Jadi 10 saja ya. Tidak susah hafalnya ya. Yang mempengaruhi ada 6. Keberagaman ada 4. Kalau mau lebih jelas, kalian harus banyak-banyak buka buku ya. Ini penjelasannya yang tentang materi 1 atau materi 2. Baik, sudah kita simpulkan. Bapak akan mengasih tugas ya. Ya, untuk tugas yang pertama Bapak ngasih nilai observasi. Bapak mengamati, alhamdulillah ya. Semua yang diskusi sangat bagus, kemudian aktif, tidak ada yang tidur ya. Bahkan bercanda, bergurau, tapi tertawa ya. Maksudnya materi, bukan karena materi lain. Nah, itu bagus ya. Jadi kita diskusinya semangat. Nah, jadi insya Allah nih ya, Bapak lihat nilainya A semua nih yang diskusi ini. Kemudian, kalian kerjakan halaman 10 ya untuk penilaian pengetahuan uji kompetensi 1. Catat halaman 10 bagian A. Ya. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, minggu depan kita akan kasih tugas penampilan atau unjuk kerja ya. Kita akan buat mading. Itu ya. Jadi yang pertama, kalian penampilan hari ini sudah Bapak nilai, sudah ada lembar observasi Bapak. Kemudian kalian kerjakan di rumah uji kompetensi. Di situ kita akan ada kerja kelompok ya. Kita akan membuat unjuk kerja berupa mading ya. Oke, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Namun sebelum Bapak menutup, kita kembali sedikit ya. Bapak menginginkan setelah materi ini Bapak selesai sampaikan,
kita di sini mengamalkan sikap disiplin ya. Sikap disiplin artinya kalian tadi masuk bagus, kalian menjelaskannya juga sudah tertib, waktunya kita juga tepat waktu. Jadi itulah yang kita tanamkan ya. Kalian harus disiplin. Kemudian tadi kita sudah diskusi, mungkin ada kertas-kertas yang berserakan di bawah atau di sebelah belakang temannya. Nah, kita kemas ya, kita rapikan. Nah, itu untuk supaya nanti kemudian pelajaran berikutnya bisa lanjut ya. Nah, baik. Kalau tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Nah, silakan Sanida tutup doa. Baca wal asri Bapak. Ya, betul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Bapak sudah menyampaikan materi keberagaman di Indonesia. Bapak yakin kalian sudah paham lebih banyak dari sebelumnya. Ini materinya mudah ya, asal kalian baca lagi, ulang lagi ya. Terima kasih. Karena hari ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya oleh guru lain. Nah, waktu kita pun sudah habis, maka kita tutup. Bapak ucapkan terima kasih. Kita sambung minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.